Halo, kembali lagi kita bertemu di channel Advokat LSN Partners. Bersama saya Rizwani Syarifar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat, sebagaimana janji saya di video sebelum ini yang berjudul tentang dasar dan aturan-aturan hukum yang berlaku di perusahaan atau di PT. Maka oleh karena itu, tibalah saatnya di kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tersebut ke langkah berikutnya mengenai bagaimana syarat melegalkan usaha yang Anda kelola saat ini dengan cara mendirikan perusahaan atau PT. Nah, sebelum saya ke pokok pembahasannya, saya mencoba mengajak Anda tergambar dalam situasi rasa iba kepada seorang pengusaha. Rasa iba kepada seorang pengusaha ini saya maksudkan untuk nantinya Anda mendapatkan intisari dari topik yang akan saya bahas. Mungkin Anda pernah mendengar atau melihat seorang pengusaha yang bisnis usahanya stagnan. Dengan kata lain, bisnis usahanya tidak mengalami perkembangan dan juga tidak mengalami kerugian. Pastilah dalam hati Anda sedih, yang mana si pengusaha tersebut mungkin telah berbagai cara sudah dilakukannya, akan tetapi tidak ada perubahan yang ditemuinya secara signifikan di dalam bisnis usahanya tersebut. Nah, bila Anda simak contoh perumpamaan yang barusan saya sampaikan tadi, dan kemudian saya mengaitkan ke topik yang akan saya bahas, yaitu tentang bagaimana syarat melegalkan usaha dengan cara mendirikan perusahaan atau PT. Berarti bisnis Anda atau bisnis usaha si pengusaha tersebut stagnan oleh karena faktornya bahwa bisnis usahanya belum berbentuk PT atau perusahaan. Dan mungkin faktor lainnya oleh karena tidak mengetahui caranya mendirikan perusahaan atau PT. Nah, bagi Anda yang ingin berencana untuk melegalkan bisnis usaha yang Anda minati saat ini, move on dan tingkatkan ke bentuk berbadan hukum dengan cara mendirikan PT atau perusahaan, agar bisnis usaha Anda dapat dikenal oleh pangsa pasar dan cepat memperoleh peningkatan peluang meraih keuntungan yang luar biasa. Tentunya untuk meraih impian tersebut, langkah yang Anda akan lakukan adalah menyimak video ini. Dan mari kerjasama dengan saya. Dengan tugas Anda hanyalah mengklik like dan subscribe-nya. Dan kemudian sertakan klik juga gambar loncengnya untuk dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Baiklah sobat, sebagai gambaran tentang apa itu perusahaan atau PT yang tujuannya untuk meraih suatu impian tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu PT. Nah, disebut PT adalah perseroan terbatas yang merupakan badan usaha berbadan hukum dengan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Aktivitas usaha berbentuk PT yang dijalankan adalah dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Kemudian, bagaimana cara mendirikan PT atau perusahaan? Sobat, secara hukum, untuk menjadikan usaha ke dalam bentuk PT atau perusahaan haruslah mengetahui syarat-syaratnya sebagaimana menurut pasal 7 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
Dan tentunya terlebih dahulu haruslah memiliki modal dalam bentuk saham namanya. Dan inilah nantinya sebagai operasional perusahaan atau PT yang akan Anda dirikan dengan teman pengurus Anda. Nah, begini syarat-syarat untuk mendirikan PT atau perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, pendiri PT harus minimal 2 orang atau lebih yang akan dinotariskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Itulah namanya disebut akte pendirian. Yang kedua, di dalam struktur kepengurusan perusahaan yang Anda bentuk, minimal terdiri dari 1 orang direktur atau 1 orang komisaris. Yang ketiga, untuk nama PT yang akan Anda buat harus terdiri dari 3 suku kata. Contohnya PT Olsani Osos Jaya. Itu kan terdiri dari 3 kata. Dalam hal ini tidak diperkenankan mengandung kata asing. Yang keempat, mencantumkan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. Yang kelima, setelah semuanya sudah tersedia, kemudian daftarkan ke Menkumham untuk memperoleh status badan hukumnya dan bukti pendaftarannya telah sah diakui oleh negara. Yang keenam, PT yang akan Anda dirikan wajib mempunyai modal dasar. Terkait besar kecilnya modal dasar tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan para pendiri PT atau perusahaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, minimalnya adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ketentuan persentase modal yang disetor adalah minimalnya 25% dari modal dasar perusahaan. Selanjutnya dari poin 1 sampai 6 yang saya jelaskan tadi adalah syarat mendirikan PT atau perusahaan. Dan ada lagi yang perlu dipersiapkan. Apa itu? Yang terkait sejumlah berkas untuk melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi di akte pendirian di hadapan notaris nanti. Jadi, yang Anda harus sediakan di hadapan notaris antara lain. Yang pertama, fotokopi KTP dan kartu keluarga pemegang saham dan pengurus perusahaan. Yang kedua, fotokopi nomor pajak wajib pajak atau disingkat NPWP pribadi pengurus perusahaan. Yang ketiga, fotokopi gedung atau bangunan yang akan Anda gunakan untuk menjalankan PT atau perusahaan. Berikut foto eksteriornya dan interiornya. Yang keempat, surat kuasa bermaterai jika Anda menguasakannya kepada orang. Yang kelima, surat keterangan domisili perusahaan atau disingkat SKDP. Ini biasanya dapat diminta dari RT atau RW, bahkan atau dari kelurahan di tempat lokasi perusahaan atau PT beroperasi. Yang keenam, surat pernyataan setor dana atau setor modal bermaterai. Setelah dari syarat mendirikan PT sampai dengan kelengkapan berkas tersebut selesai, resmilah secara hukum PT atau perusahaan berdiri dan siap beroperasi. Dan seiring waktu berjalan PT atau perusahaan beroperasi, jangan lupa untuk membuat pengumuman resmi untuk Berita Acara Nasional Republik Indonesia atau disingkat BNRI. Selain itu juga, Anda juga tak boleh lupa untuk melengkapi PT dengan izin usaha yang Anda wajib miliki, yaitu NPWP milik perusahaan. Sebagai akhir kata dari pembahasan ini bahwa benar, perkembangan dunia bisnis atau usaha yang semakin pesat harus membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi secara nyaman. Dan itulah namanya sarana usaha yang paling populer untuk bisnis usaha dikenal oleh pangsa pasar. Doa dan harapan saya bersama kita,
Semoga dalam menjalankannya berjalan sampai ke puncak kesuksesan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode pembahasan mengenai apa-apa saja yang termuat di dalam akte pendirian perusahaan atau PT, dan akan kita kupas nanti di video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa bagi Anda yang baru berkunjung untuk mengklik like dan subscribe-nya serta bunyikan loncengnya agar dapat mengikuti video dari saya selanjutnya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.